Punya cita-cita untuk menjadi calon abdi negara itu yang dipersiapkan banyak banget loh. Bukan cuma fisik aja, tetapi secara akademik juga. Nah, agar kalian semakin matang di akademiknya, kalian wajib banget nih perbanyak latihan soal, salah satunya dengan belajar soal-soal yang akan aku tampilkan di video ini. Tanpa lama-lama, kita mulai aja yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para calon abdi negara. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik ya teman-teman. Kembali lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar bareng materi wawasan kebangsaan. Dan di hari ini kita akan bedah tuntas 6 soal wawasan kebangsaan yang sering banget keluar di tes seleksi tahun-tahun sebelumnya. Penasaran sama soalnya? Yuk kita bahas aja. Oke, kita masuk ke soal yang pertama ya. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan tidak akan terlepas dari kesatuan NKRI. Bahkan bentuk negara kesatuan itu dikukuhkan dalam konstitusi dan tidak dapat diubah sebab bangsa Indonesia itu merasa apa? A. Paling tinggi derajatnya. B. Merasa kaya akan budaya nasional. C. Memiliki kesamaan visi. D. Dapat berhidup sendiri. E. Mampu memenuhi kebutuhan. Oke, di sini yang ditanyakan, kenapa bentuk negara kesatuan ini tidak bisa diubah, teman-teman? Karena merasa apa sih Indonesia tuh? Merasa kalau punya kesamaan visi, teman-teman, antar masyarakatnya. Jadi visi masyarakat Indonesia yang multikultural itu yang sangat beraneka ragaman, mulai dari suku, agama, bahasa, ras, dan lain sebagainya itu tidak akan bisa dipisahkan, teman-teman. Tidak bisa diubah atau dipisahkan. Karena apa? Karena memiliki satu visi yang tertuang dalam di Pancasila, terutama Pancasila sila yang ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Jadi karena di sini punya kesamaan visi yang ada di sila ketiga Pancasila. Jadi jawabannya itu adalah yang C ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Cinta tanah air merupakan perasaan atau rasa yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap tanah air, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bawah ini merupakan cara untuk menumbuhkan cinta tanah air. A. Memahami nilai yang terkandung dalam konsepsi kebangsaan yang meliputi wawasan Nusantara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan politik luar negeri bebas aktif. B. Memahami berbagai faktor yang turut mempengaruhi berkembangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai bagian dari nilai-nilai dasar bela negara. C. Memahami pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. D. Memahami konsepsi jiwa, semangat, dan nilai juang 45, tanggung jawab etik, moral, dan konstitusi. E. Sikap mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oke, kira-kira di sini menurut teman-teman jawabannya yang mana nih? Cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Cinta tanah air kan itu dijelaskan ya, apa artinya? Perasaan yang tumbuh dari hati yang paling dalam dari setiap warga negara. Nah, bagaimana cara untuk menumbuhkan perasaan tersebut, teman-teman? Untuk bisa menumbuhkannya, maka kita perlu memahami Indonesia secara utuh dulu. Meliputi dari pengetahuan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dulu dijajah sampai ke hari ini. Kemudian kita harus paham dulu tentang potensi sumber daya alam di Indonesia yang sangat beragam, potensi sumber daya manusianya, dan juga posisi geografis yang sangat strategis ada di jalur Khatulistiwa ya. Dan hal ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman. Maka bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah airnya? Jelas banget dengan tadi, memahami pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dulu Indonesia dijajah oleh Jepang, Belanda, dan negara-negara lainnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, nasionalisme.
Semangat nasionalisme yang terkandung dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 menitik beratkan nasionalisme di bidang apa? Budaya, sosial, ekonomi, politik, atau HAM. Oke, di sini maka jelas banget kita harus memahami isi dari pasal 32 ayat 1 dan 32 ayat 2. Di mana di pasal tersebut itu mengandung semangat nasionalisme di bidang kehidupan yang berbunyi. Pasal 32 ayat 1 bunyinya itu adalah negara memajukan kebudayaan nasional di Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sedangkan di pasal 32 ayat 2 membahas bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan dari pasal tersebut teman-teman, dari dua pasal tersebut, kita bisa tahu nih kalau masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat dengan keanekaragaman yang sangatlah kompleks. Jadi di dalam pasal 32 ayat 1 dan 2, nasionalismenya itu dititik beratkan di bidang apa? Di bidang budaya, atau jawabannya ada di opsi yang A. Stop. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi karena kita bakal ketemu setiap hari, dan juga jangan lupa untuk share video ini ya. Kalau udah, yuk kita lanjut lagi bahas soal selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan tertinggi tidak lagi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Namun berdasarkan pasal 1 ayat 2, kedaulatan berasal di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi pedoman dan norma hukum yang dijadikan sebagai apa? A. Sumber segala sumber hukum di Indonesia. B. Hukum dasar bagi peraturan perundangan yang berada di bawahnya. C. Kaidah hukum yang mendasar bagi berdirinya negara Indonesia. D. Satu-satunya peraturan perundang-undangan di Indonesia. E. Salah satu sumber hukum dasar dalam penyelenggaraan bernegara di mana akan menjadi sumber dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, di sini kita ditanya mengenai bagaimana posisi Undang-Undang Dasar ya sebagai sumber hukum tertinggi. Jadi pedoman dan juga norma hukum yang dijadikan sebagai apa sih? Yang dijadikan sebagai hukum dasar bagi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Tadi ya di sini ada sumber hukum tertinggi, jadi pedoman dan norma hukum. Berarti dia secara tidak langsung jadi hukum dasar untuk peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Mulai dari undang-undang, kemudian bisa juga peraturan daerah, provinsi, kota, dan lain sebagainya. Untuk hierarki mengenai hukum-hukum di Indonesia, itu kalian bisa langsung aja cek Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan ya. Di situ jelas banget di bawah Undang-Undang Dasar itu ada undang-undang, ada TAP MPR, ada peraturan presiden, dan lain-lain sebagainya. Sampai ke tahap peraturan daerah, kabupaten atau kota. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir nih ya, teman-teman. Alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak boleh diubah ya, dan diamandemen karena apa? A. Merupakan tujuan kemerdekaan bangsa, B. Merupakan falsafah hidup bangsa, C. Merupakan cita-cita bangsa, D. Merupakan intisari perjuangan bangsa, E. Merupakan landasan undang-undang lainnya. Oke ya, teman-teman di sini harus kalian pahami, Undang-Undang Dasar itu kan telah mengalami beberapa kali amandemen atau perubahan. Tapi dari semua perubahan tersebut ada bagian yang tidak boleh diubah, yaitu adalah bagian pembukaan teman-teman. Pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk pembukaan Undang-Undang Dasar yang tidak boleh diubah, sekalipun pasal-pasalnya itu diubah. Tetapi pembukaan tidak boleh diubah. Karena apa sih teman-teman alasannya? Kenapa nggak boleh diubah kak? Gitu kan ya. Sedangkan pasal-pasal lain diubah, ditambah, dikurangi, dan lain sebagainya. Karena teman-teman, kalau kalian perhatikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan ada beberapa sila-sila Pancasila ya. Ada ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah berarti di situ karena mengandung Pancasila, maka tidak boleh diubah teman-teman. Atau dengan kata lain, alinea keempatnya ini tidak boleh diubah
atau diamandemen karena apa? Karena merupakan falsafah hidup bangsa ya. Falsafah hidup bangsa atau nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Falsafah hidup bangsa itu sama aja dengan dasar negara. Jadi untuk soal ini jawabannya itu ada di opsi yang B, teman-teman. Di dalamnya mengandung Pancasila. Pancasila itu adalah falsafah hidup bangsa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, contoh soal wawasan kebangsaan yang sering keluar di tes seleksi tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira menurut kalian soal-soalnya mudah atau sulit nih? Semoga lewat soal-soal tadi bisa bantu kalian ya untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi tes seleksi yang sebentar lagi akan dimulai. Dan sebelum aku akhiri video ini, teman-teman, aku mau ajak kalian lagi untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share videonya. Dan terakhir, aku mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!